Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah, NIM 12204183257. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu falak dalam Islam dengan subbab pengaruh Yunani dan India terhadap pertumbuhan sains dalam Islam. Mulanya, ilmu pengetahuan berkembang di tengah-tengah peradaban India, Persia, dan Yunani, yang mana kedepannya dari ketiga peradaban inilah ilmu falak peradaban Islam dilahirkan, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa sejarah perkembangan ilmu falak itu ada dua tahap, yaitu tahap pra-Islam dan yang kedua tahap keislaman. Yang pertama, tahap pra-Islam. Pada tahap pra-Islam ini, setidaknya ada 3 negara yang paling berpengaruh terhadap lahirnya peradaban Islam. Di antaranya yaitu India, Persia, dan Yunani. Dari ketiga negara ini, yang paling kuat pengaruhnya ialah peradaban India. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerjemahan buku astronomi Sinhin pada masa dinasti Abbasiyah ke dalam bahasa Arab, yang kemudian melahirkan buku penjelasannya yang berjudul As-Sinhin Al-Kabir. Selanjutnya, Persia juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peradaban ilmu falak Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya istilah-istilah falak Persia yang masih dipakai dalam falak Islam sampai saat ini, seperti Zich atau Ephemeris dan Auge atau Aphelion. Selain India dan Persia, peradaban Yunani juga menyumbang pengaruh yang cukup besar terhadap peradaban Islam. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya sistem geosentris oleh Claudius Ptolemeus dalam bukunya yang berjudul Almagest, yang mana dalam buku ini merupakan buku pedoman astronomi berabad-abad lamanya, sampai saat munculnya teori tata surya oleh Ibnu Satir dan Kopernikus, yang membuat teori ini semakin hari semakin memudar. Selanjutnya, memasuki zaman keislaman, yang mana pada zaman ini terdapat 2 masa pemerintahan yang sangat besar pengaruhnya terhadap ilmu falak peradaban Islam. Kedua masa tersebut ialah masa dinasti Umayyah dan masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Umayyah ini merupakan pertama kali terjadinya kontak antara Islam dengan kebudayaan barat seperti Yunani, Suriah, Mesopotamia, Persia, dan India. Hal ini dilatar belakangi oleh ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW agar umat Islam senantiasa semangat dalam menuntut ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, yang hal ini akan membawa umat Islam pada masa yang gilang gemilang. Dekatnya masa dinasti Umayyah ini dengan masa jahiliyah dan banyaknya peperangan yang terjadi pada masa ini membuat kondisi sosial ekonomi tidak stabil, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada awal ekspansi Islam, yang mana menjadikan masa dinasti Umayyah ini sebagai masa inkubasi atau masa-masa awal masuknya kebudayaan barat dalam peradaban Islam, sehingga menjadi jembatan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa berikutnya.
Meskipun ilmu pengetahuan tidak begitu berkembang pesat pada masa dinasti Umayyah ini, tapi ada beberapa bidang yang cukup terkenal perkembangannya pada masa dinasti Umayyah ini, khususnya bidang kesusastraan seperti musik, lagu, dan puisi yang berkembang pesat di Haramain. Sedangkan di daerah Kufah itu merupakan tempat berkembangnya pusat aktivitas intelektual dunia Islam. Selanjutnya memasuki masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini merupakan masa keemasan Islam yang dibuktikan dengan berdirinya Baitul Hikmah oleh Al-Ma'mun sebagai pusat penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat. Bukan hanya sebagai pusat penerjemahan saja, tetapi Baitul Hikmah juga dibuat sebagai sebuah akademi yang mempunyai perpustakaan, yang memiliki cabang ilmu pengetahuan yang dikembangkan adalah kedokteran, matematika, optik, biografi, fisika, astronomi, sejarah, dan filsafat. Selain pendirian Baitul Hikmah, pada dinasti Abbasiyah ini merupakan masa kemenangan tentara Islam atas Bizantium pada masa Al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid. Kemenangan ini membuat periode ini sangatlah terkenal, tidak saja dalam sejarah dan fiksi, tapi juga dalam gerakan intelektual dalam sejarah Islam. Selain itu, pada dinasti Abbasiyah juga merupakan awal masuknya peradaban India ke dalam tradisi intelektual Islam, yang mana hal ini diketahui saat pengembara India memperkenalkan naskah astronomi yang berjudul Siddhanta atau Sinhin, yang sudah sedikit saya bahas pada awal tadi. Naskah ini selanjutnya menjadi rujukan penting di kalangan ilmuwan Muslim. Pengembara India itu juga membawa sebuah naskah matematika, yakni bilangan, yang di Eropa disebut dengan bilangan Arab, sedang oleh orang Arab disebut sebagai bilangan India atau Hind. Dan yang terakhir, beberapa bukti perkembangan ilmu falak dalam Islam ditandai dengan adanya penerjemahan beberapa karya-karya bangsa Yunani ke dalam bahasa Arab, seperti The Sphere in Movement atau Al-Qurrah Al-Mutaharrikah oleh Autolycus, Ascensions of the Sun, Mathali al-Buruj atau karya Aratus, Introduction to Astronomy atau Al-Madkhal ila Ilm al-Falak karya Hipparchus, dan yang terakhir adalah Al-Magesti karya Ptolemeus. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.